kelas manajemen B 2020. Nah, kali ini aku akan membuat video lanjutan dari video aku sebelumnya, yaitu membuat dan mengolah query. Nah, buat teman-teman yang penasaran dengan video ini, jangan lupa untuk nonton video ini sampai habis ya. Oke. Oke teman-teman, langsung aja. Yang pertama kita membuka Microsoft Access kita ya. Di sini saya membuka Access. Kemudian kita pilih blank desktop database yang di sini. Kita rename. Di sini saya buat modul 4. Kemudian kita simpan. Setelah itu kita tekan create yang di sini. Oke, ini dia tampilannya. Nah, di sini kita akan membuat pengolahan query pada data sebelumnya yang sudah ada, yaitu pada modul 3 pada video saya sebelumnya. Nah, langsung aja untuk mengolahnya itu kita mengimport data dari data modul 3. Kita pilih external data ini, kemudian kita pilih access, kemudian kita tekan browse. Kita di sini saya ingin mengimport file modul 3. Pada video saya sebelumnya ini sudah saya kerjakan. Di sini saya pilih tabel jual dan tabel mobil. Langsung aja select all, queries-nya kita pilih query kendaraan. Oke. Nah, di sini dia sudah ada tabel jualnya, ada tabel mobil, dan ada query kendaraan. Ini kita close sudah. Pada query kendaraan ini kita akan menambahkan filenya pada design view di sini. Di sini kita akan menambahkan file di mana di sini kita akan menambahkan ini file. Di sini ada 1 2 3 4 5 file yang akan kita tambahkan, yaitu file total harga, file bonus, file diskon, dan file harga bersih. Nah, langsung aja yang pertama file total harga. Di sini kita diminta untuk menambahkan file total harga di kolom terakhir atau kolom 8 dengan ketentuannya total harga adalah harga dikalikan dengan unit. Nah, langsung saja di sini kita buat total harga. Total harga titik 2 harga dikalikan atau kita beri tanda bintang, artinya dikalikan dengan unit di sini. Oke, seperti ini. Kemudian kita ke run. Nah, di sini dia sudah ada total harganya. Nah, ini kita perbaiki. Nah, ini sudah ada total harganya, dan selanjutnya itu di sini kita disuruh menambahkan file bonus di kolom 9 dengan ketentuannya jika unitnya lebih besar sama dengan 15 maka bonus sama dengan Honda Vario. Sedangkan jika unitnya itu lebih kecil dari 15 maka bonusnya sama dengan sepeda gunung. Nah, langsung saja kita buat di sini. Di sini kita akan menggunakan fungsi logika if ya. Buat teman-teman yang belum tahu apa itu fungsi logika if itu, kita menggunakannya itu untuk mengambil sebuah keputusan. Nah, di mana fungsi logika if ini artinya jika ekspresi logika bernilai benar maka perintah 1 yang akan dilaksanakan, namun jika ekspresi logikanya bernilai salah maka perintah 2 yang akan dilaksanakan. Nah, langsung saja kita buat di sini bonus titik 2. Ini kita kasih if, kemudian unit jika lebih besar sama dengan 15 maka dia Honda Vario. Honda
period. Nah, jika pernyataan 1 salah, maka pernyataan 2 akan wajib benar. Nah, di sini pernyataan 2-nya adalah sepeda gunung. Ini gunung. Oke. Langsung saja kita ke run. Nah, di sini dia sudah ada file bonusnya. Nah, ini sudah benar. Kemudian selanjutnya di sini kita diminta menambahkan file diskon di kolom terakhir atau kolom 10 dengan ketentuannya sebagai berikut. Pertama, jika total harganya itu lebih besar sama dengan 2,5 miliar, maka diskonnya itu 20% dari total harga. Jika total harganya lebih besar sama dengan 2 miliar, maka diskonnya itu 15% dari total harga. Jika total harganya lebih besar sama dengan 1,5 miliar, maka diskonnya itu sama dengan 10% dari total harga. Jika total harganya lebih besar sama dengan 1 miliar, maka diskon harganya 5% dari total harga. Sedangkan jika total harganya di bawah 1 miliar, maka diskonnya itu 0 atau tidak ada diskon. Nah, langsung aja kita buat di sini selanjutnya. Sini kita buat di sini diskon. Titik 2, kita masukkan rumus. Kali ini kita menggunakan rumus if yang majemuk. Artinya kita akan menggunakan banyak rumus if di sini karena dia memiliki banyak alternatif penyelesaian. Kemudian kita buat total harga, buka kurung, total harga tutup kurung, total harga yang lebih besar sama dengan 2,5 miliar tadi, 2,5 miliar, kemudian 0,2 ya, karena dia tuh diskonnya 20% kalau lebih besar sama dengan 2,5 miliar. Nah, kemudian di sini kita buat rumus if ini lagi. If total harga lagi. Nah, ini langsung aja di sini kita copy yang ini. Copy, kita pastekan di sini. Kemudian kita ubah yang kedua di sini tadi dia lebih besar sama dengan 2 miliar. Oke, ini kita ubah aja 2 miliar. Maka diskonnya itu 15% atau 0,15. Oke, kemudian koma kita pastikan lagi. Yang ketiga itu dia 2 miliar, 1,5 miliar. Yang ketiga 1,5 miliar. Maka tinggal kita baca kado menjadi 1. Kemudian diskonnya berubah menjadi 10% kalau yang dia lebih besar sama dengan 1,5 miliar ya, jadi 10%, jadi 0,1, oke. Kemudian kita koma lagi, kita pastikan lagi. Nah, di sini total harga yang lebih besar sama dengan di sini. Oke, di sini kita garis spasi ya. Banyak garis spasi tapi oke. Di sini total harga kemudian lebih besar sama dengan tadi 1,5 miliar, sekarang 1 miliar. Nah, kemudian dia persennya menjadi 5% atau 0,05. Kemudian yang terakhir itu yang di bawah 1 miliar, dia tidak mendapat tidak mendapat diskon. Jadi kita koma kita buat saja 0 di sini. Kemudian kita tutup kurung 1, 2, 3, 4. Jika ada 4 kali, tadi ada 4 buka kurung, kita 4 kali nutup kurung di sini. Nah, kemudian ini kita ke run. Nah, di sini diskon. Diskonnya ini harus kita
Oh ya, diskonnya kita kalikan dengan total harga ya. Kita kembali ke design view. Sini, kemudian ini kita kalikan dengan diskonnya, kita kalikan dengan total harganya. Total harganya. Setelah ini kita kalikan, kita buat tanda bintang, kemudian kita kalikan dengan total harga. Ini, kemudian tutup kurung. Oke, kita ke run. Nah, ini dia diskonnya. Ini jadi kalau formatnya mau diganti boleh. Kemudian di sini kita selanjutnya itu kita buat kita lihat di sini selanjutnya itu kita disuruh menambahkan file harga bersih di kolom 11 dengan ketentuannya harga bersih atau total harga dikurangi dengan diskon. Oke, langsung aja kita buat di sini harga bersihnya. Ini harga bersih ya, harga bersih titik 2 total harga tutup kurung, kita kurangkan dengan diskon, tutup kurung. Oke, seperti ini. Kemudian kita langsung ke run. Nah, di sini dia ada di sini ya, tidak terlihat tadi. Saya pikir tidak ada. Oke. Ini langsung aja kita rapikan supaya dia terlihat semuanya, supaya rapi dulu. Ini mobil. Oke. Ini dia untuk query kendaraannya. Dan yang terakhir di sini kita disuruh yang terakhir yang D, kita disuruh menambahkan file harga bersih. Jika telah berhasil, kita menyimpan filenya, save object as-nya kita buat jadi query kendaraan 1. Langsung aja kita simpan file, kita save as object di sini. Save as, kita pilih query kendaraan 1. Langsung aja query kendaraan 1. Oke teman-teman, nah itu dia tadi merupakan sebagai praktik dari pengolahan query. Nah selanjutnya saya akan membuat tugas, dimana tugas ini adalah saya akan membuat tabel baru, yaitu tabel rental namanya. Oke, jadi kita tekan create di sini, tabel, kemudian saya ke design view-nya, namanya jadi rental. Kemudian kemudian saya akan membuat di sini. Nah, di sini untuk primary key-nya kita buat kode sebagai primary key. Dan data type-nya kita buat short text atau text. Kemudian di sini saya buat judul film, kemudian short text. Kemudian langsung aja ke datasheet view-nya. Nah, di sini langsung aja kita isi kode dan judul filmnya. Nah, setelah kita membuat kode dan judul film, sekarang kita membuat query-nya, yaitu kita pilih query design di sini. Kemudian kita masukkan yang rental di sini, kemudian kita add dan kita masukkan kode dan judul film. Nah, di sini kita akan membuat untuk
untuk menambahkan query-nya, kita akan ini dia query dari rental. Nah, ini akan kita tambahkan untuk file query-nya. Di sini kita akan menambahkan yaitu di sini kita akan menambahkan untuk query rental, kita akan menambahkan yang pertama file jenis film pada kolom ketiganya dengan ketentuan diambil karakter terakhir dari kode. Jika kodenya D, maka jenis filmnya itu DVD. Sedangkan jika kodenya V, maka jenis filmnya itu VCD. Nah, di sini kita akan menggunakan fungsi logika string yaitu mid, right, dan left. Nah, fungsi mid, right, dan left ini akan kita gunakan di sini bersamaan dengan fungsi if. Nah, langsung aja kita yang pertama di sini kita diminta membuat file jenis film. Nah, di sini dan kita buat langsung di sini jenis film. Jenis film titik 2. Kita buat if. Kemudian kali ini di sini kita menggunakan fungsi right. Kita masukkan kode. Kemudian 1. Terus tutup kurung. Nah, fungsi right di sini artinya kita akan mengambil karakter dari kanan, yaitu hanya 1. Di sini ada 1 karakter yang akan kita ambil. Kita lihat di sini. Jika kita lihat di sini di rental. Jika kita melihat di sini kan dia tuh dari kanan, artinya kita ngambilnya dari sini dan kita hanya ambil satu huruf saja, yaitu hanya D dari yang D, yang V, yang seperti itu. Nah, langsung aja kita ke query lagi. Nah, di sini kemudian kita lanjutkan di sini sama dengan tanda petik V, tanda petik jika V maka itu VCD. Jika pernyataan pertama salah, artinya dia itu DVD. Nah, oke, seperti ini. Kemudian kita oke, langsung aja kita ke datasheet view-nya. Nah, di sini jenis film sudah ada ya. Artinya kita berhasil menambahkan file jenis film di sini. Nah, selanjutnya kita di sini diminta untuk menambahkan file kategori film pada kolom ketiga dengan ketentuan diambil 1 karakter dari kode. Jika yang pertama kode A-nya, maka kategori film action. Jika kodenya C, maka kategori filmnya kartun. Jika kodenya D, maka kategori filmnya drama, dan jika kodenya K, maka kategori filmnya itu komedi. Nah, langsung aja kita buat di sini kategori film titik 2. Kemudian kita masukkan rumus if, dimana kali ini kita akan menggunakan fungsi string mid. Sini pertama kita buat if dulu, buka kurung, kemudian kita masukkan fungsi mid. Kemudian jangan lupa kita buat kode ini. Kemudian kita 4 1. Nah, artinya di sini yaitu kita lihat di sini ya, rental. Artinya kita ngambil 4 yang di tengah tuh dia 4 dari kiri ya, dari kiri ke kanan dia yang ada pada karakteristik keempat. Nah, di sini ada 1, 2 yang 0, 2 yang garis ini penghubungnya ini 3, yang D-nya ini 4. Nah, artinya kita ngambil yang keempat di sini. Nah, dan kita hanya mengambil 1 karakter saja gitu. Nah, makanya kita membuatnya itu jadi 4,1. Oke. Kemudian kita tutup kurung. Ini. Kemudian setelah tutup kurung ini kita buat sama dengan tanda kutip A, tanda kutip koma,
tanda kutip lagi action. Nah, jika dia A, maka dia tuh action seperti ini. Nah, ini kita besar. Nah, seperti ini. Nah, ini kita tinggal ini kita copy aja supaya lebih cepat. Rumusnya kita copy karena ini akan kita gunakan kembali. Copy. Setelah kita copy, dari sini. Nah, oke, setelah kita copy, tinggal kita ubah saja di sini tadi yang jika dia kodenya C, maka dia tuh jenis film kartun ya, kategori film kartun. Ini. Nah, ini langsung kita copy lagi. Kita paste. Setelah itu kita paste. Kasih koma. Ini kita buat D, artinya kategori film drama. Nah, setelah itu koma, ini langsung aja setelah drama itu kita langsung buat komedi. Di sini kita tambahkan komedi. Artinya jika pernyataan sebelumnya semuanya salah, maka yang benar itu adalah komedi. Ini komedi. Kemudian kita tutup kurung. 2, 3, oke. Setelah itu kita ke run atau datasheet view-nya. Nah, di sini kategori filmnya sudah ada ya. Nah, ini tinggal kita rapikan saja. Oke. Nah, yang selanjutnya di sini kita diminta untuk menambahkan file tahun beli pada kolom kelima dengan ketentuannya diambil 2 karakter dari kode. Nah, jika kodenya 10 maka tahun belinya 2010. Jika kodenya 11 maka tahun belinya 2011. Dan jika kodenya 12 maka tahun belinya itu 2012. Nah, langsung aja kita ke sini. Kita kembali ke desain view-nya. Di sini kita buat tahun belinya. Langsung aja kita buat tahun beli. Titik 2. Kita menggunakan fungsi if. Dan kali ini kita menggunakan fungsi string left ya. Artinya kita akan mengambil karakteristiknya dari kanan. Kita mulai dari kanan. Nah, setelah itu kita buat kode di sini. Kode, kemudian left-nya ini kita buat 2 karena kita akan mengambil dari kiri itu 2 ya. Di sini artinya kita ambil dari kiri dan itu kita ambil 2 karakteristik ya. Contohnya ini 10, artinya kita ambil cuma 1 dengan angka 0. Nah, seperti itu dari sebelah kiri. Nah, langsung aja kita ke query. Kembali kita buat 2, kemudian tutup kurung. Setelah itu sama dengan jika dia 10 maka berarti dia 2010. Tahun belinya 2010. Nah, seperti ini. Ini kita besar jika dengan 2010. Kemudian kita buat rumus lagi. Nah, ini tinggal kita copy aja.
kita paste di sini. Nah, di sini kita tinggal mengubah jika dia 11, maka dia 2000. Jika dia 11, maka dia 2000. Nah, setelah itu kita buat koma. Jika pernyataan yang sebelumnya salah, makanya dia tuh 2012. Langsung aja seperti ini. Kemudian kita tutup kurung 2 kali. Nah, setelah itu kita ke datasheet view-nya. Nah, di sini sudah ada tahun belinya 2010, 11, dan 12. Nah, langsung saja kita ke. Nah, yang terakhir di sini kita diminta menambahkan file baru di kolom terakhir, yaitu harga sewa dengan ketentuan jika kodenya sama dengan V, maka harga sewa sama dengan 1000. Sedangkan jika kodenya sama dengan D, maka harga sewanya sama dengan 2000. Nah, langsung saja kita buat di sini harga sewa. Titik 2, di sini kita menggunakan fungsi if dan fungsi string right. Kemudian kode koma 1. Karena harga sewanya itu di sini harga sewa dikatakan jika kodenya V maka harga sewa 1000, jika kodenya D maka harga sewanya 2000. Nah, sedangkan di sini kita dapat melihat di sini yang D dan V itu ada pada urutan terakhir. Artinya kita akan di sini di kanan, paling kanan ya. Jadi kita akan menggunakan fungsi string right, dan itu kita hanya mengambil satu karakter saja, atau satu huruf saja. Nah, langsung saja kita ke dasar view ke query-nya lagi. Di sini 1, kemudian tutup kurung, koma sama dengan tanda kutip V, koma tanda kutip 1000, tanda kutip lagi. Kemudian jika pernyataannya yang pertama ini salah, artinya dia 2000. Yang ini tutup kurung. Ya, langsung saja kita ke di sini ada yang salah mungkin ya. Oh ya, di sini tidak perlu koma, kita langsung aja sama dengannya. Kemudian ke datasheet view-nya. Oke, di sini sudah ada harga sewanya. Nah, ini. Oke. Jadi itulah tadi pengolahan query lanjutan setelah video saya yang pertama. Semoga video ini dapat memberikan manfaat kepada teman-teman yang menonton. Dan terima kasih. Terima kasih.